Kan saya udah jawab tadi. Hubungan spiritualnya apa? Bukan. Abraham itu punya anak dua, Ishak dengan Ismail. Nabi Muhammad, begitukah? Enggak, tadi pertanyaannya itu apa hubungan spiritual antara Yahudi dengan Islam gitu loh. Kan saya udah jawab tadi. Hubungan spiritualnya apa? Bukan. Abraham itu punya anak dua, Ishak dengan Ismail. Ishak itu anaknya Ibrahim. Terus apa? Bukan yang saya pertanyakan tadi. Hubungan ketika Tuhan menampakkan dirinya itu kepada bangsa Israel seperti apa, juga bagaimana caranya Allah menampakkan diri, atau bukan antara Yahudi dengan Islam. Bang, bukan. Yang mengatakan, bentar, nih saya harus luruskan ini. Anda Kristen, Anda merepresentasikan kitab Yahudi. Di mana orang Yahudi pernah mengatakan Tuhan pernah bertemu dengan manusia? Coba tunjukkan datanya. Bahkan dalam kitab Keluaran itu ada data yang mengatakan tidak ada yang dapat melihat wajah Tuhan dapat hidup. Tiba-tiba Anda orang Kristen merepresentasikan kitab Yahudi dan tidak diimani oleh orang Yahudi yang mengklaim bahwa Tuhan bertemu dengan manusia seperti temannya bertemu, seorang bertemu dengan temannya. Mana ada Yahudi berpikiran seperti itu? Itu doktrin Kristen, bukan doktrin Bani Israel. Anda Kristen jangan wakili Bani Israel, angkat Yahudi ke sini biar kami diskusi sama Yahudi. Sejak kapan orang Yahudi percaya bahwa manusia bisa melihat dengan Tuhan semena-mena begitu? Anda lihat dalam kitab Anda, tidak ada. Bahkan Yesus pun berkata, Dia yang mengutus aku, suara tidak pernah kalian dengar, bentuknya pun kalian tidak pernah lihat. Lihat dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 16, jangankan Bani Israel, Yesus saja mengajarkan tidak ada yang dapat melihat Tuhan. Buka 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Jadi saya bingung ketika Anda katakan orang Israel melihat Tuhan, itu siapa yang bilang? Terjemahan kitab kalian. Sejak kapan orang Yahudi percaya dengan terjemahan kitab kalian? Bingung saya ini. Nggak ada Tuhan pernah menampakkan diri seperti seorang bapak datang, kita minum kopi, nak duduk bersama. Nggak ada gitu. Tak pernah seperti itu. Bahkan ketika Baginda pun datang ke Sidratul Muntaha, para ulama bersepakat bahwa beliau pun ada hijabnya, melihat dengan mata batinnya. Jadi nggak ada seperti itu karena manusia belum bisa melihat Tuhan. Jadi bingung saya ini. Anda merepresentasikan kitab Yahudi tapi pakai doktrin Kristen. Nggak fair dong. Gimana itu? Bukan, saya tidak memakai kitab Kristen. Saya kan membaca Taurat. Taurat itu Taurat yang ada mana? di kitab saya. Yang mana? Coba ayat mana? Coba yang mana? Ayat yang mana? Nah, kalau ditanya ayat, memang saya itulah tidak bisa kekurangan pastikan ayat Anda. itu di mana. Nanti bilang kami nggak mau menjawab. Nih, saya kasih Anda satu kata ya, satu ayat ya. Nih, coba Anda telah ayat ini. Coba buka dalam Keluaran pasal 19 nomor 21. Ini kitab terjemahan Anda loh, nggak usah pakai tanah kita. Nanti kalau turun suhu saya ini baca kitab tanah habis kita nanti. Ya, saya guru saya Bang Moto ini ya. Nih. Kini ya, dalam Keluaran pasal 19 nomor 21. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat. Ya, sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Belum lagi ngelihat Tuhan aja udah mau binasa loh. Nah, dalam ayat ke-33 Keluaran nomor 20 lagi firmannya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandangku akan hidup. Loh, jadi sejak kapan kalau ada nabi yang bisa melihat Tuhan dapat hidup, berarti kitabnya bohong ini, kontradiksi. Jadi ketika Anda menggunakan doktrin Kristen yang percaya Tuhan turun naik ketemu manusia yang tidak diimani oleh orang Yahudi, yang tertulis hanya di terjemahan bahkan dibantah oleh terjemahan kitab Anda, saya tidak bisa mengatakan bahwa maaf, sejak kapan Yahudi percaya Tuhan yang bisa turun naik ditengok begitu. Ini yang saya tanya, Anda merepresentasikan Kristen atau Yahudi? Kalau Kristen betul, sama seperti dewa Zeus. Ya, Tuhan bisa berubah jadi manusia. Hercules punya separuh ketuhanan, kedewaan, separuh kemanusiaan, sama seperti Yesus. Ada sisi kemanusiaan, sisi ketuhanannya. Tapi kalau Yahudi tidak punya,
konsep begitu. Kalau memang ada Yahudi punya konsep begitu, ya tunjukkan saja dalam Talmud. Ada nggak orang Yahudi, rabi-rabi Yahudi seperti Rabi Sadia Gaon, Rambam tadi, atau Rashi mengatakan bahwa Tuhan itu hadir seperti manusia, dilihat oleh manusia, ditoel-toel. Baru saya akan jawab relevansi antara Yahudi dengan Islam. Tapi kalau Anda bicara tentang Kristen yang percaya Tuhan turun naik dan ditoel-toel, ya nggak ada, jauh kali ajaran Kristen dengan Islam. Nggak ada, Pak. Nggak sama sekali sama. Tuhan kalian 3 dalam 1. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Tuhan kami hanya Allah, satu-satunya ilah. Nggak ada selain ilah. Jadi beda, Pak, ajaran Kristen dan Islam. Tapi kalau Yahudi dengan Islam, ya ada relevansinya, Pak. Masalahnya kan Anda bukan Yahudi. Jadi bingung saya kalau diskusi dengan Anda kalau Anda mewakili iman Yahudi, Pak. Lanjut. Itu kan menurut Kari, Pak. Lah menurut saya itu benar atau salah? Sedikit, Bang. Sedikit kita ini aja sedikit bentar. Oke, saya terima. Itu menurut saya. Menurut saya itu benar atau salah, Pak? Bukan, itu kan menurut Kak Ripa tadi bilang representasi menurut Kristen kitab Yahudi. Sekarang ya harusnya Kak Ripa juga harus mengerti apa? Kalau kami ya kitab Taurat itu sekalipun itu menurut kalian. Coba Bapak jelaskan Taurat Keluaran pasal 33 nomor 20 sampai 23 itu. Coba Bapak jelaskan ke saya. Tidak ada yang dapat melihat wajah Tuhan dapat hidup. Silakan. Berarti Bapak bilang ada nabi yang melihat Tuhan gitu. Ya udah, bertengkarlah kitab kalian. Nggak ada urusan dengan kami kalau gitu. Bukan itu tadi. Sebenarnya judul pertanyaan saya tadi bukan masalah ke situ. Seperti yang dikutip Kak Ripa tadi. Berfirmanlah Allah kepada Musa. Nah, itu kan udah clear. Berfirman itu tidak melihat wujud, Pak. Gini, Pak, ya, saya kasih analogi ke Bapak yang sangat simpel. Tidak perlu Tuhan, saya saja ada di Ternate. Bapak di mana sekarang? Ya, anggaplah di Medan. Bapak dengar suara saya? Dengar. Apa saya ada di Medan? Oke, saya sudah paham maksudnya itu. Jawab. Oke, udah paham. Makasih. Yang mau saya tanyakan, kapan Nabi Muhammad mendengar perkataan Allah? Seperti analogi yang Kak Rifa 23 tahun. Selama 23 tahun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan firman Allah melalui perantaraan malaikat Jibril. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Berarti melalui malaikat tuh? Oh iya. Kalau tadi Kak Rifa baca di bilangan itu Musa melalui malaikat enggak? Mana di bilangan Musa melalui malaikat? Di bilangan apa? Yang Kak Rifa baca tadi. Yang saya baca di ulangan itu dikatakan tidak ada yang dapat melihat wajah Tuhan dapat hidup. Artinya tidak ada manusia yang mampu melihat wujud Tuhan. Kalau ada mati. Mana? Ayat awalnya tadi apa dibilang? Berfirmanlah Tuhan kepada ayat Musa. Yang mana? Berfirman itu, Pak, dalam kitab Tanakh juga menggunakan malaikat. Bapak coba lihat, turunlah malaikat ke Gilgal, maka mereka berfirman. Apakah malaikat adalah Tuhan? Yang namanya utusan Tuhan itu membawa firman Tuhan. Ulangan 18 ayat 18. Bapak baca. Utusan Tuhan itu membawa perkataan Tuhan, di mana Tuhan meletakkan perkataan Tuhan di lidah para nabi itu. Sama. Para malaikat juga utusan Tuhan. Utusan kepada nabi. Nabi utusan kepada umat manusia. Begitu konsepnya agama Samawi. Kalau di agama Kristen kan Tuhan turun langsung tuh. Tuhan mengutus Tuhan. Tuhan Bapa mengutus Tuhan Anak. Nah kan? Kok di Islam, di Yahudi punya malaikat. Malaikat itu pekerjaannya adalah apa? Mengikuti perintah Tuhan. Makanya di dalam Yahudi juga ada malaikat yang mengantarkan rezeki, malaikat yang menghancurkan Sodom Gomora. Ada tugasnya mereka. Tuhan punya malaikat, kok dia sendiri mengutus dirinya? Kan bingung kami kan. Makanya kami tidak percaya ada Tuhan mengutus Tuhan lain untuk mati gitu. Iya, aku